bagaimana perjalanan hidup saya untuk menjadi seorang abdi negara khususnya di Polri. Memang terlahir dari keluarga yang sederhana, keluarga petani. Saya berniat untuk menjadi polisi waktu itu. Memang nggak tanggung-tanggung sih niatnya, tapi saya tentunya diiringi dengan usaha. Jadi banyak memang tetangga yang memprediksi nggak mungkin, karena mungkin saya tanda kutip zaman dulu kalau mau masuk polisi dan apalagi perwira nggak mungkin bisa, karena kita keluarga dari petani. 3 kali waktu itu saya daftar pertama nggak masuk, daftar kedua nggak masuk, bahkan ya itu tadi balik-balik lagi. Saya begitu nggak lulus, saya nggak berani pulang kampung, karena di kampung saya bilang nggak mungkin kan. Penempatan pertama saya karena background saya di Akademi Penerbang, jadi saya dinas di Poludara. Jadi setelah 9 tahun dinas di Polisi Udara, saya sekolah Sespima, kemudian saya pindah ke Jambi. Di Jambi penempatan pertama saya di Kapolsek Mangkuning selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu pulang ke Polda, kembali lagi ke Polda di Bitkum, kemudian 2 bulan di Bitkum saya di SDM di Danpes. Kemudian pindah lagi ke bagian Binkar, tetap di SDM. Jadi terkait dengan polisi teladan yang waktu itu ada diprogramkan oleh Pak Tito Karnavian, jauh sebelum ada lomba polisi teladan, saya hanya berpikir waktu itu di Danau Sipin, khususnya di Pulau Pandan, itu terkenal dengan namanya narkoba. Jadi saya jajakin, biasanya polisi mau masuk aja agak-agak khawatir gitu kan. Tapi image itu saya pikir itu hanya mitos saja mungkin ya, sebenarnya nggak ada polisi takut gitu. Nah dengan itu saya berangkat dari sana, saya pikir saya mencoba. Waktu itu memang ada tanah di sana, tanah yang kosong, kemudian saya coba untuk beli. Saya berpikir kalau untuk bisnis ya mungkin enggak, tapi saya hanya berpikir gimana caranya tanah yang kosong itu nanti saya kelola dengan cara mungkin saya pengen waktu itu teman-teman, tapi saya sudah mendatakan siapa kira-kira yang waktu itu pengguna narkoba, kemudian dianggap bandar narkoba dulu yang saya tahu mereka bandar narkoba. Jadi saya berbincang, saya buka kebun di situ, saya berpikir saya buka usaha. Waktu itu ada ternak ayam. Jadi ternak ayam itu saya bikin, saya kasih modal di situ. Pekerjanya ya mantan-mantan pemakai narkoba, kemudian mantan bandar pun ada di situ. Jadi saya pikir saya taruh pekerjaan itu, saya silakan mereka kelola, untungnya mereka ambil sendiri, syukur-syukur kalau bisa mereka kembalikan modal saya waktu itu. Sebelum itu juga saya berpikir anak muda ini kan kadang ngumpul-ngumpul karena nggak ada kerjaan, jadi akhirnya larinya ke negatif, ke hal-hal yang negatif seperti narkoba. Jadi saya pikir daripada anak-anak muda ini kumpul, jadi saya buatlah waktu itu lapangan sepak bola. Saya buat lapangan sepak bola, memang lapangan sepak bola itu sudah ada tapi nggak produktif, dalam artian seadanya aja. Jadi saya kebetulan waktu itu punya alat, saya bawa alat ke sana, saya pugar semua, saya jadikan lapangan sepak bola, kemudian anak itu berkumpul, sore-sore ada kegiatan untuk main sepak bola. Saya pikir hal kecil, hal positif mungkin bisa bermanfaat buat mereka. Itu aja yang saya rasa. Itu kebetulan, siapa nggak kenal Sarolangun Rawas? Rawas itu memang khususnya di Sarolangun mungkin terkenalnya dengan narkoba, gitu kan, bandar narkoba di sana. Ada juga yang bilang, waduh ini jangan-jangan memperkuat gitu kan. Dari dusunnya udah narkoba kembali ke sini ke narkoba, tapi ya saya menepis image itu tadi saya buat. Bahkan itu berjalan, yang tadinya mungkin mereka nggak ada pendapatan gitu kan, saya melakukan pendekatan dengan cara begini, kalian percuma banyak uang tapi mau ke pasar pun takut,
karena lihat polisi, walaupun polisi nggak nyari kalian udah takut duluan. Jadi dengan kerja positif ini, kalian tinggalkan itu semua, insya Allah jadi berkah. 18, jadi ditetapkan polisi teladan itu, saya nggak ada, yaitu tadi saya bilang, bukan karena ada lomba saya membuat hal-hal yang tadi saya sampaikan. Jadi setelah itu ada polisi teladan, perlombaan polisi teladan, sehingga ada tim yang dibentuk oleh Polda mencari kegiatan polisi-polisi apa yang bisa merubah revolusi mental khususnya di lingkungan masyarakat. Sehingga waktu itu saya dari sekian puluh orang akhirnya diikutkan. Alhamdulillah beberapa seleksi dari tim, baik dari Polda, kemudian dari tim khusus polisi teladan itu sendiri melakukan penilaian, wawancara langsung ke yang saya sampaikan tadi, pelaku-pelaku narkoba waktu itu, betul mereka kerja, kemudian betul mereka diberikan pekerjaan itu, kemudian penghasilannya memang untuk mereka, nggak ada sepeser pun yang saya ambil gitu. Jadi waktu itu mereka malah sampai dapat mungkin 10 jutaan per bulan. Itulah yang saya lakukan. Jadi setelah beberapa seleksi, wawancara, tim turun dan lainnya, sehingga saya ditetapkan sebagai polisi teladan. Dan itu nggak ada niat saya untuk mendapat penghargaan. Saya niatnya untuk gimana caranya saya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terus nggak pernah marah ya sama anggota, tuh nggak pernah marah sama sekali. Kalau ketika anggota lagi lembur itu pasti dia ikut, walaupun itu sampai jam 10 malam pasti dia tetap tungguin. Intinya setiap pekerjaan itu dia nggak pernah ninggalin anggota. Itu sih yang paling berkesan banget menurut saya tuh, ketika kita nemuin pimpinan yang nungguin kita, misalnya kita belum selesai kerja terus dia masih tungguin gitu, itu tuh susah gitu. Mana dekat anak dengan bapak, mengimbangi kita sebagai anak muda kan, bisa dia mengimbangi. Tidak perlu gitu, bapak ini pimpinan harus tegang-tegang, ada do santai gitu. Jadi enak kalau gitu nyupir dia nak kemana-mana, enak gitu, tidak do tegangnya, tidak do. Biasa kalau kita nyupir yang lain, kadang jangan gini, jangan gitu, nak banyak teguran ya kan. Kalau bapak ini tak, macam mana kita nak bawa? Kami orang susah, anak petani karet. Dari SD sampai SMA, dia sekolahnya dapat peringkat terus. Dia tuh kan olahraga ya, maksudnya tuh dia golf, dia main olahraga, terus habis itu ibadah dia rajin juga. Terus apel, kalau pimpinan ini apel ya, apel itu dia nggak pernah lewat, dia pasti apel. Terus makanan dia makanan sehat, dia paling suka rebusan dibanding gorengan. Itu sih yang mungkin membuat dia sehat terus kayak gitu. Dan dia itu humble sama semua orang. Tak kebetulan tak macam mana nak, kami tidak ada duit, kami pas ada perlu mesan apa kan, COD kan, datang barang tu, awak tak ada duit, kita tak ada duit kan, nak ngomong ke bapak tak berani kan, jadi kami nak keluar, dia nanya pergi pintu, mau kemana kamu? Janganlah, ini ada paket pak, nak bayar, nak ambil duit dulu ke ATM, kami apa kan langsung dikasih yang duit, kami pakai duit apa? Kami 5 saudara, kehidupan kami dari kecil tuh orang susah benar. Susah lah kalau teringat kami dari kecil tuh sekolahnya baik, adik kami susah jalan kaki dari kebun. Kalau yang ingat dengan kehidupan adik sekarang tuh enak anak-anak. Kalau kami dulu susah banget, diantar oleh bapak,
jalan kaki, jalannya ini apa di hutan-hutan. Nyampe 2 jam. Kalau jam 4 kami udah bangun. Berangkat ke sekolahnya. Dia tuh nakalnya tuh ibaratnya tuh bela-bela kawannya. Kalau misalnya kawannya diganggu orang lain, dia belain. Dia tonjok-tonjok orang yang itu tuh kan. Sudah itu kami sering tanya, "Adek kalau besar nanti mau jadi apa?" Kata dia mau jadi polisi. Kalau doa saya itu bapak dan keluarga itu selalu sehat, selalu bahagia, selalu rukun. Untuk karirnya bapak selalu naik terus lah. Saya tuh nggak ada halangan. Pokoknya kalau bisa jenderal. Amin. Sukses. Terbaiklah untuk bapak ini. Makanya saya mau Kakak kami pernah ada nama Madsen, umur 14 tahun meninggal. Jadi mama tuh teringat terus dipanggilnya dia tuh Madsen. Dari baratnya kakak beradik kami yang lain kan, cuma dialah yang paling ketua ibaratnya tuh. Mungkin karena namanya itu udah ada di ujungnya Sen,